no. Assalamualaikum teman-teman. Annyeong. Perkenalkan, nama saya Erlina Triwulandari, NIM 22521164, Prodi Manajemen Bisnis Syariah dari kelas 1E. Di sini saya akan ada wawancara dengan owner atau pemilik dari usaha tahu tempe di Pulau Alor. Yang pertama, kita akan menyaksikan video proses produksi tahu tempe. Silahkan menyaksikan teman-teman. Hai teman-teman, di sini sudah ada narasumbernya yang kebetulan owner dari usaha ini. Langsung saja ya, perkenalan dulu Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Rian, dari perusahaan tahu tempe di Alor, Nusa Tenggara Timur. Langsung saja ke pertanyaannya Pak ya. Ya, Berapa lama Bapak mulai merintis usaha ini Pak? ya kurang lebih sudah 3,5 tahun lah. Kira-kira berapa Pak omset rata-rata yang didapat selama 1 bulan? Ya, omset 1 bulan kotor itu ya sekitar 100 jutaan. Kalau bersih ya sekitar 40 sampai 50-an. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi Pak? Kalau produksi perharian itu ya untuk per hari ya bisa sampai 7 atau 8 jam produksi tahu dan tempenya. Baik. Berapa modal awal yang digunakan untuk produksi Pak? Ya, modal awal ya sekitar 300 sampai 400 jutaan. Apa kendala yang biasa terjadi dalam proses produksi Pak? Ya, kendalanya ya paling bahan baku yang karena nyimpannya terlalu lama jadi produksinya tidak begitu maksimal, kayak tahu tempenya itu ya kurang bagus lah gitu. Apakah ada karyawan dalam membantu pengolahan produksi Pak? Jika ada, berapa Pak karyawan itu? Ada karyawannya ya sekitar 6 sampai 7 orang. Baik. Apakah ada kendala yang sering terjadi terhadap karyawan Pak? Ya, kendalanya paling kalau karyawannya lagi sakit, begitu kan kekurangan orang buat produksinya toh. Gini Pak, sebagai Bapak ini kan sebagai owner atau pemilik dari usaha ini, bagaimana cara Bapak menghadapi karyawan yang tidak sinkron atau tidak sejalan dengan yang Bapak inginkan? Ya, dibuat santai saja lah, daripada nanti kalau dibuat dimarah-marah kayak begitu, nanti pasti karyawannya tidak betah lah begitu. Gini Pak, kalau semisal ya Pak ya, ini kan menyangkut kendala dari karyawan. Itu nanti Bapak apa langsung turun tangan ke karyawannya langsung, atau Bapak melalui karyawan ke karyawan? Ya, kalau kekurangan karyawan ya nanti kan kita yang turun langsung sebagai gantinya karyawan sementara toh. Lanjut nggih Pak nggih, untuk masalah pemasaran, bagaimana cara awal memasarkan produk usaha ini Pak? Ya, cara pemasarannya ya keliling lah, keliling-keliling dulu seperti pembuat kaos, membuat kartu nama, dikasihkan sama
orang-orang yang di pasar sama tukang-tukang ojek begitu, nanti lama-lama semua orang pada tahu. Cara pemasaran yang menurut Anda jitu Pak atau pantas digunakan dalam pemasaran? Ya pantas untuk pemasaran ya itu tadi, ya seperti keliling itu sendiri, terus diperkenalkan dari mana apa perusahaannya, begitu nanti semua orang pasti cari kalau tahu sama tempenya enak. Gini Pak, semasa pandemi kemarin pasti kan ada pengaruhnya terhadap kelangsungan proses pemasaran produksi. Nah itu apa Pak? Ya kalau pas masa pandemi kemarin itu paling ya agak sepi, karena kan ekonomi semua pasti di semua daerah kan pasti ya ekonominya menurun, pasti ya agak sepi lah. Lantas bagaimana Pak cara yang dilakukan untuk menghadapi dampak tersebut Pak? Yang sabar-sabar saja, mau gimana lagi juga itu sudah dari ekonominya masyarakat, ya sabar saja. Mengenai pesaing ya Pak ya, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi pesaing-pesaing Pak? Kalau untuk pesaing-pesaing sih ya tergantung kualitas dari kitanya itu. Kalau kualitas kita bagus ya pesaing otomatis yang pesaing-pesaing lainnya pasti milih sama kita lah kalau kita produksinya bagus. Untuk meningkatkan produksi yang lebih unggul, bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan produk itu lebih unggul dan berkualitas untuk dapat bersaing Pak? Yaitu meningkatkan kualitasnya agak yang pokoknya dimaksimalin kualitasnya biar produksinya tahu tempe menjadi maksimal, menjadi bagus begitu. Baik, sekian wawancara yang dapat saya lakukan kepada Bapak Rian. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya untuk mewawancarai Bapak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dapat diambil kesimpulan dari wawancara yang telah dilakukan kaitannya dengan ilmu manajemen yang sudah saya pelajari. Menurut saya manajemen dalam usaha ini sudah cukup lumayan bagus, dari manajemen produksi, perintisan usaha, dari pemilik yang mampu memilah omset kotor dan bersih, dan modal awal yang disebutkan. Mungkin teman-teman mengira kalau modalnya banyak sekali ya, itu karena pemilik menyebutkan modal awal pembuatan usaha ini. Jadi dari dari pembelian tempat hingga proses produksi dan juga pembelian alat-alat, maka modal yang disebutkan memang banyak modal dari pembuatan usaha ini. Lanjut, pemilik juga mampu mengatasi kendala yang terjadi, kendala seperti terlalu lamanya penyimpanan bahan baku, maka mempengaruhi hasil dari produksi. Pemilik juga tahu cara mengatasi kendala tersebut, maka pemilik mampu mengganti dengan barang yang baru agar hasil produksinya itu bagus. Untuk masalah manajemen konflik, pemilik melakukan cara turun langsung terhadap karyawan dengan cara berhati-hati memberikan saran agar memperbaiki kinerja dari karyawan. Kendala karyawan yaitu kadang sakit, maka pemilik langsung turun untuk menggantikan pekerjaan itu agar tidak kekurangan karyawan dalam melakukan proses produksi. Untuk mengatasi konflik jika karyawan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dari owner atau tidak sesuai dengan kinerja yang dilakukan, pemilik usaha ini melakukan pemberian saran secara hati-hati terhadap karyawan agar karyawan merasa nyaman, karena kan posisi usaha ini dilakukan di luar Jawa.
seperti hanya pekerjaan perantauan. Jadi mau gimana lagi, pemilik melakukan hal itu secara berhati-hati agar dapat diterima karyawan atas perbaikan yang dilakukan. Pemilik juga melakukan evaluasi setiap bulannya setelah proses produksi yang dilakukan dan hasil kinerja selama 1 bulan. Selanjutnya, kaitannya dengan manajemen pemasaran, menurut saya tahap awal yang dilakukan dalam usaha ini sudah cukup lumayan bagus, yaitu tahap pengenalan terhadap konsumen. Yang pertama dilakukan yaitu dengan cara keliling, yang kedua pembuatan kaos, yang ketiga pembuatan stiker untuk dibagikan kepada orang-orang agar tahu produk apa yang dijual dalam usaha ini. Yang ketiga yaitu pengenalan produk terhadap konsumen. Dan sampai sekarang bisnisnya berjalan lancar. Pemasaran itu dilakukan hanya menyalurkan barang-barang kepada tempat-tempat usaha lainnya seperti penjualan yang ada di pasar, disetorkan di tempat seperti rumah sakit, warung-warung, dan sebagainya. Mengenai pesaing, pemilik melakukan dengan cara meningkatkan hasil produksinya agar lebih unggul dan lebih berkualitas, mungkin dengan cara tetap mempertahankan rasa. Jadi antara konsumen dapat memilah mana yang menurutnya tetap enak, maka disitulah usaha dari pemilik dapat melakukan persaingan dengan pesaing-pesaing yang lain dengan meningkatkan kualitas yang lebih unggul dari hasil produksinya. Sekian video yang dapat saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.